Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di hidrologi dan hidrogeologi. Kali ini pertemuan ke-9 kita membahas limpasan yang kedua. Jadi lanjutan dari bahasan sebelum UTS. Coba kalian ingat kembali apa itu pengertian hujan efektif, karena itu sangat penting ya. Nah, ada sebuah metode yaitu metode SCS untuk menghitung hujan efektif. SCS ini kepanjangannya adalah The Soil Conservation Service. Jadi semacam sebuah badan ya. Mereka telah mengembangkan metode untuk menghitung hujan efektif dari hujan deras. Persamaannya adalah persamaan 6.6. PE atau hujan efektif, P-nya precipitation, E-nya efektif, adalah P kurang 0,2 S dikuadratkan, kemudian dibagi dengan P tambah 0,8 S. Dengan S adalah retensi potensial maksimum air oleh tanah yang sebagian besar adalah karena infiltrasi. Dan P di sini tanpa E adalah kedalaman hujannya. Jadi kalau kamu tahu kedalaman hujan dan kamu tahu retensi potensial maksimum, kamu bisa menghitung berapa hujan efektif yang akan terjadi. Oke. Nah, persamaan 66 ini adalah persamaan dasar untuk menghitung kedalaman hujan efektif. Retensi potensial maksimum yaitu S itu bisa dihitung dengan cara seperti ini, yaitu 25.400 dibagi dengan CN dikurangi 254. CN ini sendiri adalah curve number. Itu adalah fungsi dari karakteristik das, baik tipe tanah, tanaman penutup, tata guna lahan, dan lain-lain. Nilai CN ada dalam tabel. Ya. Tabelnya seperti ini. Jadi misalnya tanah yang sedang kamu kaji adalah padang rumput, kondisinya jelek, dan tipe tanahnya B. Nah, berarti CN yang diambil adalah 79. Nah, tipe tanah ini ada A, B, C, D. Nanti akan saya jelaskan di depan. Saya lanjutkan dulu ke gambar 6.12. Itu memberikan hubungan antara hujan kumulatif dan hujan efektif untuk berbagai nilai CN. Supaya kalian nggak bingung, cari lagi pengertian apa itu hujan efektif. Itulah hujan lebihan yang menjadi limpasan ya. Hujan kumulatif berarti hujan yang ditambahkan. Nah, ini adalah hujan efektif sebagai fungsi hujan dan CN. Jadi sumbu X adalah hujan P dalam inci, kalau di atas dalam cm, jadi dia berkorelasi. Sementara di sebelah kanan grafik ini di sumbu Y adalah limpasan langsung atau Q. Ya, ini dalam cm, di kiri mungkin limpasan langsung juga dalam inci sepertinya ya. Nah, ini adalah fungsi hujan efektif sebagai fungsi hujan dan CN. Hujan efektif ini adalah Q, limpasan langsung ya. Jadi kamu bisa melihat CN 100 berada di sini, CN 95 di sini sampai ke CN 20. Maksud dari grafik ini apa? Maksudnya adalah kalau anggaplah CN-nya 100 ya. Hujannya adalah 5. Hujan 5, CN-nya 100, berarti kalau kita tarik garis akan ketemu di sini. Kita baca ke sini, berarti limpasan langsungnya adalah 12,5 cm kira-kira. Ya. Itu kalau CN-nya 100. Tapi kalau CN-nya misalnya 40, dengan hujan yang sama, tapi tanah itu mempunyai curve number 40, maka kita tarik ke sini. Ini yang 40 ya. Kita tarik ke sini, maka dibacanya ke sini. Limpasannya sangat kecil, di bawah 2,5 cm. Apa yang bisa kita simpulkan? Berarti semakin besar curve number, maka akan semakin besar limpasan langsung yang terjadi. Padahal hujannya sama, hujannya 5 inci. Tapi kalau curve number 100, maka di sini Q-nya, tapi kalau curve numbernya 40, maka di sini Q-nya. Curve number itu berarti menggambarkan semakin besar curve number, maka akan semakin besar limpasan. Kita lihat di tabel ini. Kira-kira dari jenis tata guna lahan, tanah yang diolah dan tanami, padang rumput, hutan, jalan, kira-kira CN yang paling besar yang mana? Ingat, CN yang paling besar itu adalah dengan hujan yang sama, limpasan akan semakin besar.
Tentu saja jalan. Jalan kamu lihat ini 98 ya. Kalau perkerasan dengan drainase 98. Kalau perkerasan dengan kerikil 76 tanah. Ini artinya kalau jalan perkerasan dengan aspal misalnya akan menimbulkan limpasan langsung. Jadi kalau seluruh lahan di daerah kamu buat perkerasan, CN-nya itu besar, berarti hujan efektif atau limpasannya besar sehingga akan terjadi banjir. Tapi kalau misalnya hutan, tanaman jarang penutupannya jelek. Ya, 45. Berarti dengan hujan yang sama di daerah yang ada hutannya, CN-nya ini 45 sehingga limpasannya itu semakin sedikit. Ya, jadi lebih kecil kemungkinan terjadi banjir dibandingkan kalau kamu pakai jalan perkerasan dengan drainase itu 98. Oke, ini ada tanah A, B, C, D. Itu nanti ada di depan ya. Ini. Tapi saya jelaskan ini dulu. Nah, CN dalam gambar 612 tadi itu berlaku untuk antecedent moisture conditions atau kondisi kelengasan awal yang normal atau kita singkat AMC2. Ya, yang di grafik ini adalah untuk AMC2. Itu berarti kelengasannya normal. Kelengasan itu adalah kandungan air di dalam tanahnya itu normal. Nah, kalau kondisi yang lain adalah kondisi kering yaitu AMC1 dan kondisi basah yaitu AMC3. Ya, kalau normal 2, keringnya 1, basahnya 3. Nah, nilai CN boleh kita ambil di tabel, tapi itu harus kita masukkan rumus lagi, yaitu 68 dan 69 ini. Kalau CN1, maka ambil nilai di CN yang 2 tadi di tabel, masukkan ke sini. Akan mendapatkan CN untuk 1, kondisi kering. Kalau kondisinya basah, maka masukkan juga nih CN2 di tabel atau di grafik tadi agar keluar CN-nya yang 3. Ya, tabel 66 ini adalah AMC untuk masing-masing kelas. AMC1 kalau musim kering, jumlah hujan selama 5 hari terdahulu kurang dari 1,3 cm. Kalau dia musim semi, kita nggak ada musim semi ya, maka hujannya 5 hari terdahulu adalah kurang dari 3,6. Maka itu dibilang kering atau AMC-nya 1. Tapi kalau AMC2 ini kondisinya, kalau AMC3 ya, ini kondisinya. Ini buat apa ini? Ini untuk menyelesaikan soal ya. Jadi kalau kondisi lahan kamu itu diketahui di tabel misalnya atau di grafik ini, di tabel misalnya 62. Nah, ini adalah untuk AMC2 atau normal. Kalau ternyata kondisinya kering, maka 62 ini harus dicari dulu rumus CN1-nya. Setelah dapat CN1, baru kamu masukkan ke rumus ini untuk mendapatkan S. Ya, CN-nya harus CN yang AMC1. Setelah dapat S, baru bisa masukkan ke dalam rumus ini untuk mendapatkan hujan efektif. Ini rumusnya gampang, tinggal masukkan rumusnya aja. Cuman agak banyak caranya. Agak panjang, bukan banyak ya. Nah, ini kondisinya ini rumusnya masih gampang di hidrologi. Oke. Nah, tanah ABCD ini adalah tanah bersesuaian dengan 1 2 3 4. Jadi kalau tanah A adalah tanah dengan potensi limpasan rendah. Ya, berarti dia melimpasnya rendah karena banyak yang masuk ke dalam tanah, yaitu laju infiltrasi tinggi. Contohnya adalah tanah pasir dengan silty dan clay yang sangat sedikit. Juga kerikil yang sangat lolos air. Tanah kedua, potensi limpasannya agak rendah. Tanah ketiga, tanah C, potensi limpasan agak tinggi. Dan tanah D adalah tanah dengan potensi limpasan tinggi. Jadi, laju infiltrasi sangat lambat karena tanah liat, misalnya. Ya. Nah, ini contoh klasifikasi tanah berdasarkan tekstur. Kalau sand, pasir, laju infiltrasinya atau FJ-nya 210 mm per jam. Ini minimum. Ya, sehingga dikelompokkan
kelompok tanah A. Pasir itu kan kalau kamu siram air kan dia akan cepat menyerap. Ya, jadi susah tergenang air atau pasir. Kecuali sudah penuh di dalam pasir tersebut dengan air, maka baru akan tergenang. Tapi kalau enggak, kalau kamu tuang air di atas tanah, atas pasir maksudnya, itu akan masuk terus kan? Karena laju infiltrasinya tinggi. Kenapa? Karena pori-porinya itu besar, terbuka dia pori-porinya. Nah, makin ke bawah, clay itulah tanah liat. Tanah liat itu sangat kecil dan sangat menempel. Jadi pori-porinya sangat-sangat kecil pori-porinya. Jadi kalau kamu tuang air tanah liat, itu lebih cenderung menggenang dibandingkan dia masuk ke dalam tanah tersebut. Sehingga dia kelompok tanahnya adalah tanah D. Oke. Di pengertian ini silahkan cari sendiri. Ada loamy sand, sandy loam, loam, silty loam, dan lain-lain. Nah, yang ini untuk menjawab LK di beberapa soal awal. Kita lanjutkan, kita masuk ke hidrograf satuan. Ya, tahun 1932, Sherman mengenalkan konsep hidrograf satuan yang banyak digunakan untuk melakukan transformasi dari hujan menjadi debit aliran. Jadi dari data hujan menjadi data debit atau data Q. Ya, hujan kan P dirubah menjadi Q. Buat apa diubah, Pak? Karena dalam proses perencanaan apapun bangunan air kita itu butuh debit. Ya, dari data hujan itu kita perlunya debit. Nah, misalnya membuat bangunan pengelak banjir, kita harus rencanakan berapa debit yang harus kita elak. Ya, kita buat sumur resapan, berapa debit yang harus kita tampung. Nah, jadi perlu konversi dari hujan menjadi debit. Dan itu banyak caranya. Salah satunya adalah hidrograf satuan. Ya, hidrograf satuan ini kalau secara definisi mungkin nggak terlalu penting kalian hafal, tapi yang penting mengerti cara membuat hidrograf satuan atau menggunakan hidrograf satuan. Hidrograf satuan adalah hidrograf limpasan langsung yang tercatat di ujung hilir das yang ditimbulkan oleh hujan efektif sebesar 1 mm terjadi secara merata di permukaan das dengan intensitas tetap dalam suatu durasi tertentu. Nah, secara pengertian agak sulit dipahami, tapi nanti kita akan belajar apa itu maksudnya hidrograf satuan. Ya, jadi hidrograf satuan adalah model sederhana yang menyatakan respon das terhadap hujan. Jadi hidrograf satuan itu, hidrograf sudah tahu kan pengertiannya. Hidrograf adalah gambar atau kurva atau grafik yang menggambarkan hubungan antara hujan atau parameter aliran dan waktu. Ya, waktunya di sumbu X dan parameter alirannya di sumbu Y. Parameter aliran atau intensitas hujan atau hujan di situ. Oke. Parameter alirannya termasuk juga debit ya. Nah, kalau hidrograf itu ada beberapa penggunaan, tapi yang kita gunakan kalau saya bilang hidrograf saja itu berarti adalah hidrograf debit ya. Karena nanti ada hidrograf elevasi muka air. Nah, jadi hidrograf satuan itu kalau hujan jatuh 1 mm, bagaimana Q yang terbentuk di daerah tersebut? Kenapa harus 1 mm, Pak? Karena inilah hidrograf satuan. Dia itu menjadi sebagai semacam alat pengukur, semacam misalnya anggap saja mistar atau roll, penggaris kamu, ya kan, ada sentimeter ya kan. Nah, itu digunakan untuk mengukur, ya kan. Nah, kalau ini hidrograf, kita gambar hidrograf yang akan terbentuk dari hujan 1 mm supaya nanti misalnya terjadi hujan 10 mm. Oh, kita tahu berapa Q yang akan terjadi. Kenapa kita tahu? Karena kita tahu kalau 1 mm akan terjadi Q-nya segini. Kalau 10 mm tinggal dikalikan saja. Ya. Jadi hidrograf satuan adalah hidrograf limpasan langsung yang dihasilkan oleh hujan efektif yang terjadi merata di seluruh das dan dengan intensitas tetap selama satu satuan yang ditetapkan yang disebut hujan satuan. Nah, hujan satuan itu curah hujan yang lamanya sedemikian rupa sehingga halamannya limpasan permukaan tidak menjadi pendek, meskipun curah hujan menjadi pendek. Ya, curah hujan menjadi pendek maksudnya hujan 1 jam. Tapi limpasan permukaan dia kan terjadinya berhenti hujan bukan berarti limpasannya berhenti kan, dia tetap terjadi.
ya. Jadi, hujan satuan yang dipilih adalah yang lamanya sama atau lebih pendek dari periode naik hidrograf. Hidrograf itu kan bentuknya seperti ini. Jadi ada periode naik dan ada periode turun. Dia naik mencapai sampai ke puncak. Puncak itu berarti debit puncak, debit banjirnya. Kemudian setelah hujan berhenti sekian lama, baru dia menurun karena tidak ada tambahan air lagi. Nah, tujuannya apa dibuat hidrograf satuan? Ini untuk memperkirakan hubungan antara hujan efektif dan aliran permukaan. Ya, metode hidrograf satuan banyak digunakan untuk memperkirakan banjir rancangan. Nah, jadi kita perlu banjir rancangan, Q rancangan, atau debit banjir rancangan. Itu yang saya bilang tadi diperlukan untuk merancang atau mendesain bangunan-bangunan air. Metode ini relatif sederhana, mudah diterapkan, tidak perlu data yang kompleks dan memberikan hasil rancangan cukup teliti. Nah, hidrograf satuan ini harus diturunkan dari data-data hujan dan debit yang terjadi di lapangan. Misalnya hari ini, hari pertama, turun hujan sekian milimeter. Kita cek di lapangan, di dasnya terjadi Q berapa debitnya. Catat. Besok lagi seperti itu. Pokoknya semakin lama, semakin banyak data itu akan semakin membuat hidrograf satuan kita itu teliti. Dan tidak semua hujan itu bisa digunakan datanya untuk menurunkan hidrograf satuan. Ya, data yang diperlukan untuk menurunkan hidrograf satuan terukur di DAS adalah data hujan otomatis, tidak bisa yang manual, dan kita catat debit di titik kontrol. Makanya ini harus tercatatnya sekalian. Hujannya berapa, debitnya berapa, hujannya berapa, debitnya berapa, hujannya berapa, debitnya berapa. Dari situ kita buat alat ukur, yaitu hidrograf satuan. Kalau 1 mm hujan berarti di das ini akan terjadi banjir atau debit puncak sekian. Sehingga di masa depan, beberapa bulan ke depan misalnya, kita pengen tahu berapa debit yang terjadi ketika hujannya terjadi sekian. Kita gunakan saja hidrograf satuan sehingga kita bisa mengetahui berapa debit yang akan terjadi berdasarkan data-data di masa lampau. Ya. Ini silakan baca sendiri asumsinya dan kriterianya. Ya, kriterianya adalah hidrograf banjir harus berpuncak tunggal. Nah, jadi kalau kamu ada data hari ini hujan dan hidrograf banjirnya itu berpuncaknya 2 kali, ya, naik, turun, naik lagi. Sebelum turun habis, naik lagi. Berarti data hari ini nggak bisa dipakai. Harus pakai data yang besoknya. Gitu. Kemudian hujan penyebab banjir merata. Kalau nggak merata berarti nggak bisa digunakan data kita. Kemudian dipilih kasus banjir dengan debit puncak yang cukup besar. Kalau hari ini tidak terjadi banjir, hujan terus tapi tidak terjadi banjir, berarti nggak bisa digunakan. Ya. Nah, prinsip hidrograf satuan. Hidrograf menggambarkan semua kombinasi dari karakteristik fisik das, baik bentuk das, ukuran das, kemiringan das, dan sifat tanah, dan juga karakteristik hujan, pola hujan, intensitas hujan, dan durasi. Kedua, mengingat sifat das yang tidak berubah dari satu hujan dengan hujan yang lain, maka hidrograf yang dihasilkan oleh hujan dengan durasi dan pola yang serupa akan memberikan bentuk dan waktu dasar yang serupa pula. Nanti kita lihat di gambar 613B dan 613C. Variasi sifat hujan yang mempunyai pengaruh signifikan pada bentuk hidrograf itu adalah durasi hujan, intensitas hujan, dan distribusi hujan pada das. Nah, variasi 3 buah variabel ini itu punya pengaruh pada bentuk hidrograf. Kita kembali ke nomor 2. Katanya, hidrograf yang dihasilkan oleh hujan dengan durasi dan pola yang serupa akan memberikan bentuk dan waktu dasar yang serupa pula. Kita lihat ini prinsip-prinsip hidrograf satuan. Ini adalah prinsip awalnya ya. Ini bentuk hidrograf. Hidrograf itu parameter aliran yang di sini adalah debit, di sini waktu. Tapi juga ada kotak di sini, itu menggambarkan hujan. Ya, jangan lupa kalau sumbu X di kotak ini adalah waktu hujan, time of rain, TR. Kalau kedalamannya ini. Kalau misalnya kamu misalkan 1 cm di sini adalah 10 mm hujan, maka kalau turun 10 mm hujan, kamu harus gambarnya 1 cm. Nah, time of rain
Kalau 1 jam, kalau ini 1 jam, berarti nanti 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu ya. Akibat hujan ini akan terjadi debit di sini. Ya. TC apa? TC adalah time of concentration. Waktu konsentrasi, waktu berkumpulnya air. Ya. Kemudian ini TP lag. TP lag ini berarti ada sedikit delay, ya. Lag itu delay. Dan ini hidrokesatuannya. Nah, kita lihat sekarang di grafik B. Ada 2 buah hidrograf di sini, ada 2 kurva, satu kurva A, satu kurva B. Kurva A ini disebabkan oleh hujan yang di kotak A saja. Ya, kedalamannya sekian, time of rain-nya sekian. Kemudian yang di B, grafik B ini disebabkan oleh hujan B. Hujan B ini 2 kali A, ya. Durasi hujannya sama, tapi kedalamannya 2 kali A. Dia akan menyebabkan banjirnya segini gambarnya. Oke. Nah, kemudian kalau kedalamannya sama antara A dan B, kedalaman hujannya sama, durasinya sama, tapi terjadinya berurutan seperti ini, maka A-nya akan terjadi di sini, sedangkan B-nya dimulai di sini. Kenapa gitu? Karena hujan gara-gara A ini kan akan terjadi setelah hujannya berhenti baru terjadi. Hujan B itu juga, hujan B dimulai dari sejak hujan B-nya mulai, hujan B-nya berhenti, lanjut ya. Jadi A dan B ini bisa mengalami superposisi atau penggabungan, sehingga inilah hidrograf limpasan. Nah, kalau kamu tidak pisahkan A dan B, kamu gabung saja, maka hidrografnya akan menjadi yang besar saja. Kalau hanya A yang kamu lihat, maka akan menjadi A saja hidrografnya. Oke. A sama B ini identik, cuma berbeda pergeseran waktunya aja. Oke. Nah, dari gambar ini, kalau A-nya kedalamannya sekian, maka akan terjadi hidrografinya sekian. Tapi kalau dia menjadi 2 kali, misalnya B kan 2 kali A, maka dia akan naik. Bentuknya serupa, tapi puncaknya yang akan naik. Oke. Itu maksudnya tadi bahwa hidrograf dengan durasi dan pola yang serupa memberikan bentuk dan waktu dasar yang serupa. Durasi dan pola yang serupa. Ini durasinya sama. Oke. A dan B durasi sama, tapi bedanya adalah kedalamannya, sehingga bedalah dia. Tapi kalau A dan B itu serupa, A-nya sekian kedalaman, sekian waktunya, B sekian durasinya, dan sekian kedalamannya, bentuknya sama. Tapi kalau ini dianggap sebagai satu kesatuan, maka dia menjadi seperti ini hidrografnya. Hidrografnya sama ya. Bentuknya cuma tingginya aja yang beda. Nah, bagaimana cara menurunkan hidrograf satuan? Untuk menurunkan hidrograf satuan diperlukan data hujan dan debit aliran yang berkaitan. Ya, prosedurnya 1, kita gambar hidrograf yang berkaitan dengan hujan terjadi. Jangan lupa aliran dasar dipisahkan. Ingat, aliran dasar itu adalah aliran di sungai di mana sebelum terjadi hujan sekian itulah dia alirannya. Ya. Jadi kalau di sungai mengalir debit 1 meter kubik per second, kemudian turun hujan kan berubah. Nah, 1 meter kubik per second itulah sebelum turun hujan itulah ini maksud dengan aliran dasar. Ya. Kalau aliran dasar sudah dipisahkan, maka diperoleh hidrograf aliran langsung. Yang kedua, kita hitung luasan di bawah hal atau hidrograf aliran langsung. Itu adalah luas kurva itu, di bawah kurva itu adalah volume aliran permukaan. Dan volume tersebut dikonversi menjadi kedalaman aliran. Caranya adalah volume dibagi luas das menjadi volume, ya. Kemudian ordinat dari hal dibagi dengan kedalaman aliran yang menghasilkan hidrograf satuan dengan durasi sama dengan durasi hujan. Ordinat itu adalah sumbu Y. Sumbu Y dibagi dengan kedalaman aliran. Kedalaman aliran tadi sudah ada di nomor 2. Hasilnya adalah hidrograf satuan dengan durasi sama dengan durasi hujan. Nah, kalau masih bingung,
nggak apa-apa, ketika kita praktek kita akan lebih mudah memahaminya. Nah, kalau hujannya terjadi intensitasnya beda-beda gimana Pak? Itu akan membuat kita bingung. Kenapa? Analisis hidrogen akan menjadi lebih rumit. Ya, contohnya ini. Ada hujan P1, ada hujan P2, ada hujan P3. Tiga-tiganya beda intensitas. Intensitas itu maksudnya adalah kedalaman dibagi dengan jumlah waktu, ya. Nah, P1 kedalamannya sekian, anggaplah misalnya 10. P2 kan di bawahnya 6 misalnya. P3 kan di atas P1. Ini anggaplah 8. 10, 6, ini pasti lebih dari 10, 12 misalnya. Ya. Nah, efek dari hujan P1 ini dia efeknya. Tanggapan terhadap hujan P1. Tanggapan terhadap hujan P2 mana? Ini dia. Tanggapan terhadap hujan yang ketiga, P3, ini dia. Sehingga gabungan semuanya ini baru menjadi hidrograf yang sebenarnya. Oke. Jadi caranya jumlahin aja sebenarnya sih. Di sini jumlahin. Sini kan titiknya sini 0. Maka di sininya 0. Nah, kalau di sini ini kan ada nih Q1. Q1 kali P1 taruh di sini. Berarti kedalaman di sini taruh di sini. Nah, untuk di garis yang ini kan sudah ada Q2 untuk tanggapan terhadap P1 dan sudah ada yang di sini. Q1 tanggapan terhadap P2. Jadi, penjumlahan yang di sini dijumlahin sama yang ini. Kalau yang ini P1Q2 adalah ini, P1Q2. Dipindahin aja jarak itu. Ukurannya berapa? 1 cm dipindahin ke bawah. Kemudian yang ini juga dipindahin ke bawah. Ini adalah Q1P2. Karena kan ini P1, ini P2, ini P3 ya. Ini Q1 untuk kali P2. Ini dia letaknya. P2 Q1. Demikian juga berikutnya. Untuk yang baris ketiga, jumlah ini ditambah jumlah ini tambah jumlah ini. Ini dia. P1Q3 tambah P2Q2 tambah P3Q1. Begitu seterusnya, ada jumlah. Jadilah ini hidrograf dari hujan yang berurutan. Jadi agak lebih kompleks, tapi nggak perlu susah karena nanti ada penyusunan tabel. Ya. Rumus dasarnya seperti ini. Qn, debit yang terjadi pada n sama dengan 1 sampai n besar, ini adalah penjumlahan dari P M dikali Q N kurang M tambah 1. Dijumlahin semuanya dengan M sama dengan 1 sampai dengan N yang lebih kecil daripada M. N adalah 1, 2, 3 sampai N. M kecil adalah 1, 2, 3 sampai M. Oke. Qn adalah hidrograf limpasan langsungnya. PM adalah hujan efektif. Qn kurang M tambah 1 adalah hidrograf satuannya. N adalah jumlah ordinat dari hidrograf limpasan langsung. Jumlah ordinat adalah sumbu Y. Dan jumlah durasi hujan yang berurutan adalah M. N kecil dan ada M kecil. N besar adalah jumlah ordinat dari hidrograf limpasan langsung. M adalah jumlah durasi hujan yang berurutan. Jadi M besar itu adalah jumlah hujannya. Kalau hujan ada 3 kali, durasinya berarti M-nya 3. Sedangkan N apa? Jumlah ordinat dari hidrograf limpasan langsung. Cara menghitungnya adalah N kurang M tambah 1. N kecil kurang M tambah 1 ya. Jadi sebenarnya datanya itu nanti ada data 3 hujan, ada data hujan dan ada data debit. Ya kan? Gara-gara hujan sekian buah, sekian durasi, ada data debit sekian data. Oke, anggaplah misalnya jumlah hujannya 3, berarti M-nya ada 3. Oke. Sedangkan data debitnya kamu catat misalnya ada 11 data di lapangan. Ya. 11 data. Nah, N-nya itu mana? N itu adalah 11 dikurangi 3 ditambah 1. 11 dikurangi 3 berarti 8. Tambah 1 berarti 9. Berarti
N ini, N besar di sini adalah jumlah ordinat dari hidrografi limpasan langsungnya adalah 9. Gitu. Sehingga dengan data kamu tadi 3 hujan, 11 data debit, akan ada 9 buah bersamaan. Q-nya ada Q1, Q2, Q3 sampai Q9. Oke, contohnya seperti ini. Ya. M-nya 3, ada 3 hujan berurutan, intensitasnya adalah P1, P2, P3. Kemudian akan ada Q1. Q1 adalah P1 Q1 kurang 1 tambah 1 sama dengan P1 Q1. Ini dari mana? Inilah N kurang M tambah 1. N pertama adalah 1, M pertama adalah M 1 tambah 1, jadinya P1 kali Q1. Untuk N sama dengan 2, Q2, ada 2 suku yang membentuk ordinat hidrografi limpasan langsung, yaitu P1 Q2 tambah P2 Q1. Untuk N sama dengan 3 ada 3 suku, yaitu P1 Q3, P2 Q2, P3 Q1. Untuk Q4 kan ada 3. Q5 ada 3 juga, tapi berbeda ininya ya, notasinya. Nah, kalau kalian bingung, jangan bingung. Ini bisa mudah dipahami kalau kamu belajar kalkulus dengan bagus, ya. Matematika sih ini ya, sigma. Nah, untuk memudahkan, maka kita buat tabel konvolusi. Ini tabelnya. Jadi, kalau tadi rumus yang tadi ini menggunakan Q, kalau rumus ini menggunakan U untuk hidrograf satuan. P-nya hujan, U-nya adalah limpasan permukaan. Ya. Bukan limpasan permukaan tapi unit ininya, Q kecilnya. Di sini Q kecil. Ya. Hidrograf satuannya, unit satunya, ya. U2 berarti unit hidrograf yang kedua. Nah, ini kan seperti ini polanya, Q1 P1U1, Q2 P2U1 tambah P1U2, dan begitu seterusnya. Ini kalau hujannya 3, kalau hujannya 4 ini bertambah lagi. Jadi cara membuatnya, kamu ingat aja tabulasi. Kamu bikin tabel seperti ini. Kemudian kamu taruh di sini data hujannya ada berapa. Ada hujan P1 dan ada hujan P2. Dan data limpasan yang ada berapa? Ada 9 misalnya. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. Ini data lapangan. Ini juga data di lapangan. Kamu catat hujan, kamu catat debit. Sekarang tugas kamu adalah membuat hidrograf satuan. Hidrograf satuan kan ada apa namanya? Ada ordinatnya, ada sumbu Y-nya. Ya kan? Kalau sumbu X-nya itu biasanya 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Itu sudah ada. Tinggal kamu pengen tahu di jam pertama berapa Y-nya. Ya, berapa U1-nya atau Q1-nya. Di jam yang kedua berapa U2-nya atau Q2-nya. Jam ketiga berapa U3 atau Q3, begitu seterusnya sampai 8. Kenapa sampai 8? 8 ini adalah hasil dari berapa buah hidrograf satuannya, itu hasil dari ini dikurang ini tambah 1. Atau kebalik ya. Ini dikurang ini tambah 1. Ini ada berapa? 9. 9 kurang 2 berapa? 7. Tambah 1 8. Maka ada 8 unit hidrograf satuan. 8 titik yang kita akan gambar. Oke, jelas ya? Jadi berapa titik yang harus kita gambar di sini? Itu hasil dari jumlah ini dikurangi jumlah hujan ditambah 1. 9
dikurangi 2, 7, tambah 1, 8. Berarti kita gambar U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Nah, kemudian kita buat semacam tabel seperti ini. Dan supaya kamu nggak harus hafal rumus seperti yang ini, kamu nanti bingung yang mana P1Q5, P1 Q7 gitu, bingung kan? Makanya dibuat tabel aja seperti ini. Cara membuat tabelnya bagaimana? Kamu P1 P2 ini kamu pindahkan ke sini, P1 P2. Pindahkan turun satu ke bawah, turun satu ke bawah, turun satu lagi sampai 8. Ini kan P1 P2, P1 P2, P1 P2 semua gitu. Ya, kemudian yang di atas U1 ini kalau ada di bawahnya isi. Ini ada P1 tadi, kalikan U1. Ada P2, kalikan U1 juga. Nah, U2 di sini kan nggak ada P tadi yang kita pindahkan. Jadi nggak dipakai di sini. Kita pakai yang di sini. U2 turunkan ke sini, U2 turunkan ke sini. U3 gitu juga. Turunkan ke sini, turunkan ke sini. Turunkan. Nah, limpasan inilah limpasan terjadi di lapangan. Ini yang terjadi di lapangan. Ini adalah unit hidrograf satuan. Nah, ini satu baris ini kalau dijumlahkan hasilnya seperti ini. Jadi P1U1 ini hasilnya adalah Q1. P2U1 tambah P1U2 itu sama dengan Q2. P2U2 tambah P1U3 itu sama dengan Q3. P2U3 tambah P1U4 sama dengan Q4. Begitu seterusnya. Ya. Sehingga kalau kamu mencari U1 dari rumus awal aja kamu langsung cari. P1U1 adalah Q1. Q1 kan data di lapangan, tahu kamu. P1 juga data di lapangan. Dari rumus ini kan kamu bisa cari U1 berarti Q1 dibagi P1. Nah, ini tinggal dibaca sendiri aja. Nah kan, U1 sebenarnya Q1 P1. Akhirnya kamu menemukan U1. Untuk U2, turunkan dari rumus ini, rumus di tabel ini. P2U1 tambah P1U2 itu sama dengan kan Q2. Q2 kamu tahu. P2 kamu tahu, kan ada data lapangan. P1 kamu tahu ada data lapangan. U1 kamu udah nyari tadi di awal, di bagian sini. Akhirnya nggak kamu tahu di persamaan inilah U2. U2 itu adalah, tinggal dibalik aja rumusnya. U2 adalah Q2 kurang P2U1 per P1. Begitu seterusnya. U3 juga seperti itu sampai selesai. Akhirnya kamu tahu apa koordinat-koordinat yang harus digambarkan di hidrograf satuan. Oke. Nah, ini contoh penurunan hidrograf satuan. Ada 11 data limpasan permukaan atau Q. Dan ada data hujan 3 buah. 27, 50, berarti ada P1, P2, P3. Ini ada berapa data? 11 ya. Berapa unit hidrograf yang harus kamu gambar? Berapa unit titik hidrograf yang kamu gambar? Ada dari 11 dikurangi 3 yaitu 8 tambah 1 berarti 9. Ada 9 yang harus kamu gambar di tabel. Data N-nya 11, data M-nya 3, maka jumlah pulsa, unit boleh, pulsa boleh, N kurang M tambah 1 sama dengan 9. Itu 9 unit atau 9 pulsa yang harus kamu gambar. Ya, buat dulu tabel konvolusi. Ya, ini salah nih. Buat dulu tabel ininya. Gampang tabelnya. Kamu kan tadi buatnya 9. Tulis aja U1, U2 sampai U9. Di sini taruh hujannya 3, di sini taruh limpasannya ada 11. Kemudian seperti saya bilang tadi, P1-nya pindahkan ke sini, P2, P3. Kemudian turun 1 ke bawah, P1, P2, P3, P1, P2, P3, P1, P2, P3, P1, P2, P3 sampai selesai. Kemudian turunkan yang di atas ini. U1-nya di sini, U2-nya di sini, U3-nya di sini. Kemudian nanti rumusnya dijumlahkan ke kanan. P1U1 sama dengan Q1. P2U1 tambah P1U2 sama dengan Q2. P3U1 tambah P2U2 tambah P1U3 adalah Q3. Kemudian selesaikan dulu persamaan dari atas dulu. Setelah kamu dapat U1, nanti kamu akan pakai di sini untuk mencari U2.
Setelah dapat U1 dan U2, kamu di sini akan gunakan U1 dan U2 untuk mencari U3. Begitu seterusnya sampai mendapatkan semua U. Kamu dapat. Jawabannya untuk penurunan hidrosatuan itu nggak mesti gambar, tapi boleh tabel misalnya ya. Oke, ini contoh cari-carinya. Q1 kan U1P1. Ini kan Q1 sama dengan P1 U1. Oke. Q1 kita tahu di tabel, P1 kita tahu, U1 yang nggak tahu. Berarti kita balik ke rumusnya kan. Q1 per P1. Q2, ini kan rumusnya. P2U1 tambah P2 adalah Q2. Tinggal kita balik aja rumusnya. U2 adalah Q2 dikurangi P2U1 per P1. Begitu seterusnya sampai dapat misalnya Q6, rumusnya ini, U6 adalah ini. Oke. Cari satu-satu. U1-nya sekian. Berarti U1-nya 4,44. U2-nya cari dapatlah 11 dan seterusnya. U3 sekian, U4 sekian, U5, U6, U7 sampai U9. Jawabannya bagaimana cara menulisnya? Seperti ini saja sudah cukup. Hidrosatuan N, UN, dan satuan yang lupa ditulis. Kalau di soal tadi adalah meter kubik per detik kali cm. Pulsa yang pertamanya berarti 4,44. Yang keduanya 11,78 sekian. Nah, inilah jawabannya untuk menurunkan hidrograf satuan dari data ini. Data ini dirubah menjadi hidrosatuannya menjadi data tabel seperti ini. Inilah hasilnya. Inilah jawabannya hidrograf satuan. Nah, buat apa hidrosatuan ini? Hidrosatuan ini adalah untuk memperkirakan data limpasan setiap terjadi hujan berikutnya. Dengan tabel ini, hidrograf satuan ini, kamu bisa memperkirakan berapa limpasan yang akan terjadi setiap hujan berikutnya. Ya, jadi kalau tadi kita turunkan dari data lapangan menjadi hidrosatuan, sekarang kita belajar dari hidrosatuan, kita memprediksi berapa limpasan yang akan terjadi. Oke. Nah, ini. Dengan hidrosatuan ini, hitunglah berapa limpasan maksimum dan besarnya total limpasan permukaan. Berarti Q max sama Q total. Untuk hujan di das seperti contoh sebelumnya dengan hujan efektif 30 mm, 50 mm, dan 20 mm berturut-turut untuk 3 jam pertama. Berarti ada P1 30, P2 50, dan P3 20. Oke. Dikasih adalah unit hidrograf atau pulsa hidrograf satuan. Ini hidrograf satuannya. Yang ditanya sekarang Q. Kalau tadi ketika kita turunkan hidrograf satuan ditanya adalah U. Sekarang diketahuinya hidrograf satuan, diketahuinya P, ditanya adalah Q. Ya. Kerjakan saja seperti di tabel. Ya. Ini lebih gampang lagi sebenarnya. Jadi kamu tinggal taruh tabel konvolusinya, hujannya 352. Ini dari 30 mm dirubah jadi senti ya. 50 mm jadi 5, 20 mm jadi 2. Kemudian unit hidrografnya kan sudah tahu nih. Pindahkan aja ke sini. 4,44, 11,78, 25,85. Ya kan? Yang ditanya adalah ini. Ditanya adalah ini. Berapa Q max dan berapa Q total. Nah, caranya pakai rumus yang tadi. Di bagian ini itu adalah, kita lihat ya, P1 kali U1 berarti ini kali ini taruh di sini. Ini taruh kali ini taruh di sini. Ini kali ini taruh di sini. Yang di sini adalah ini kali ini taruh di sini. Salah. P1 U2 ya. P1 berarti ini kali ini taruh di sini. P2 kali U2 taruh di sini. P3 kali U2 taruh di sini. Begitu juga yang kita gunakan di soal yang ini. Jadi 3 kali 4,44 dapatnya ini. 5 kali 4,44 dapatnya ini. 2 kali 4,44 dapatnya ini. Ini kita pindahkan. 3 kali 11,78 kita pindah ke bawah satu baris, 35,34. 5 kali 11,78 58,90. 2 kali 11,78 23,56. Begitu seterusnya.
Kemudian, untuk mencari Q, tinggal jumlahkan saja satu baris. 3,32, ini dia. 22,20 tambah 35,34 itu adalah 57,54. Kemudian ini tambah ini, inilah dia. Ya. Kalau pertanyaannya tadi adalah lipasan maksimum. Dari sini maksimum yang mana? Berarti ini maksimumnya 233,03, itulah Q max. Q total tinggal jumlahkan saja semua Q-nya. Jadilah 969 meter kubik per detik. Oke. Saya akan jelaskan lembar kerja setelah ini. Baik, sekarang lembar kerja 9 saya jelaskan. Nomor 1 ini gampang sebenarnya ya. Diketahui luasnya 1000 hektar, hujan kedalaman 100 mm. Ada dua kelompok tanah, yaitu 60% kelompok B, 40% kelompok C. Ya, ini nggak jelasin di soal tadi ya. Di bagian materi kuliah. Tadi cuma ada kelompok B dan kelompok C, kelompok A, kelompok D. Tapi ini kok ada 60B, 40C. Gimana ya caranya? Gampang juga tuh. Kemudian kondisi kelengasan AMC2. Jadi kamu nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal ambil CN yang ada di tabel. Udah, itu nggak perlu dirubah lagi. Tata guna lahan adalah lapangan terbuka dengan tanaman penutup. Rumput kondisi sedang. Ditanya adalah dihitung lipasan permukaan atau hujan efektif. Lipasan permukaan itu sama dengan hujan efektif di sini ya. PE ini rumusnya, cari S-nya dulu. S-nya kan diperlukan CN. CN1 kita kan karena AMC-nya 2, maka kita nggak perlu cari CN1 atau CN3. Kita udah langsung cari CN aja di tabel. Ya. Tabel. Kamu lihat ini tanahnya apa tadi? Lapangan terbuka, rumput kondisi sedang. Lapangan terbuka, rumput kondisi sedang nih. Tempat terbuka, halaman rumput, lapangan kondisi sedang. Berarti kalau tipe tanahnya A 49, tanah B-nya 69, C-nya 79 dan D-nya 84. Tapi kan tanah kita B dan C. Gimana caranya B dan C? Karena kita nih 60% B, 40% C. Gimana caranya? Ya caranya tinggal di ini aja nih. CNB berapa? Taruh di sini. CN yang tanah B berapa? 69. CN yang C berapa? 79. Cari dulu kompositnya, gabungan. Ya. Jadi CN komposit adalah masing-masing persentase dikali nilai CN-nya. Jadi CNK adalah 60% CNB ditambah 60% CNC. Berapa hasilnya? 60% kan 0,6 ya. 0,6 kali CNB tambah 0,4 kali CNC. Masukkan berapa CNB, berapa CNC. Dapat CNK. Nah, dari CNK tersebut baru kita cari S. Nah, CN dipakai di sini adalah CNK. Oke. Setelah dapat S, masukkan ke sini. P-nya sudah dapat ada 100 mm. Gampang kan? Nah, soal nomor 2. Soalnya sama kayak nomor 1, tapi kelengasan kelompok 3 alias AMC3. Bagaimana caranya? Jadi, karena AMC adalah AMC3, maka dicari nilai CN untuk kondisi AMC3. Cari CN3-nya. CN3-nya berapa? CN3-nya itu dari CN komposit tadi. Yang nomor 2 ini kan ada CN komposit. Dirubah dulu ke CN3-nya nih, 23 CN2 per 10 kurang. Nah, yang kamu masukkan di CN2 inilah CN komposit tadi. Ini CN komposit tadi. Dapatlah dia CN3 komposit. Oke, CN3 komposit ini masukkan ke S, masukkan ke rumus P. Dapatlah dia jawabannya. Ini ada kunci jawabannya nih, PE 37,67 mm. Kalau agak sedikit beda koma nggak masalah. Ya, ini yang nomor 3 juga 63,57. Oke. Nah, nomor 3. Das Cimanuk di stasiun Sukatali. Dasnya 286 km kuadrat. Ingat nanti kalau ada km kuadrat mungkin perlu kamu rubah ke meter kuadrat ya. Hujan durasinya 1 jam. Kedalaman hujannya 5,26 mm. Terjadi merata di seluruh das. Menghasilkan hidrograf debit seperti ditunjukkan dalam tabel. Tentukan hidrograf satuan. Nah, di contoh soal yang di LK soal nomor 3 ini, kamu itu menurunkan hidrograf satuan bukan pakai cara yang dijelaskan di materi tadi, tapi pakai cara manual di lapangan, ya.
Misalnya jam pertama terjadi debit 13,2. Jam kedua keluar debit 19 meter kubik per detik. Jam ketiga 22,2 meter kubik per detik. Ini sampai jam ke-30. Oke. Hujannya itu 5,26 terjadi merata di seluruh das. Ditanya adalah hidrograf satuan, bukan pakai cara yang dijelaskan di materi kuliah, tapi kamu pakai tabel seperti ini. Nah, dari soal tadi kamu rubah ke sini waktu jam pertama, kedua, ketiga sampai ke jam ke-22. Kenapa sampai ke jam 22? Padahal datanya sampai ke 30. Kenapa? Karena karena hidrograf debitnya itu adalah karena aliran langsungnya adalah dianggap 13,2. Kenapa dianggap 13,2? Kan ini hujan turun pertama. 13,2 ini harusnya ini belum merupakan aliran yang terjadi di sungai, belum ditambah sama hujan. Kenapa belum ditambah sama hujan? Karena dianggap hujan itu butuh waktu untuk masuk ke sungai. Sehingga aliran dasarnya 13,2. Sehingga data pencatatan debit kalau udah di bawah 13,2 maka nggak dihitung lagi. Di sini kan sudah 13,2 di 21. Kemudian di bawahnya 22 udah 12,3. Sampai segini saja. Berarti mungkin dianggap aliran dasarnya adalah 12,3. Di bawahnya ini tidak dihitung lagi karena dianggap tidak ada pengaruh hujan lagi di sini. Ini sudah aliran dasar. Nggak ada hujan pun aliran sungai akan seperti ini. Gitu ya. Sampai 22 tabelnya. Nah, ini semua kolom kedua, ini adalah data dari soal tadi. Kemudian apa kamu perlu cari? Aliran dasar. Aliran dasar itu masukkanlah aliran dasarnya adalah 13,2 ya, di sini satu aja atau ditaruh semua juga boleh. Aliran langsung berarti ini kolom kedua dikurangi kolom 3, inilah aliran langsung. Dikurangi semua ke kolom ketiga, taruh di kolom keempat. Udah, taruh kolom keempat, kemudian jumlahkan berapa. Oke. Jangan masuk dulu ke kolom hidrograf satuan karena dia perlu habis kolom keempat kita isi. Kita perlu selesaikan di sini dulu, baru kita bisa ngisi kolom kelima. Jadi kita cari dulu volume limpasan. Volume limpasan adalah jumlah aliran langsung kali 60 kali 60. Nah, kenapa kali 60 kali 60? Ini adalah jumlah aliran langsung yang paling bawah ini. Itu kan jumlah semua yang terjadi setiap jam. Ya, jadi masih ada parameter jam di situ. Parameter jam, tapi ini kan satuannya meter kubik per detik ya, satuannya jam. Jadi kamu harus rubah dulu berapa, bukan dirubah ke jam atau dirubah ke detik ya, ini membingungkan nih, saya ulang lagi. Jadi kan yang kamu dapatkan di kolom keempat adalah meter kubik per detik. Oke, dan setiap barisnya ini adalah kejadian setiap jam. 1 jam berapa detik? 1 jam kan 60 kali 60. Oke. Jadi supaya ini menjadi volume, meter kubik per detik dikalikan detik, ya kan? Supaya tinggal meter kubiknya doang. Meter kubik doang kan sudah volume. Jadi caranya adalah dikali 60 kali 60. Kenapa Pak nggak dikali 22 jam dikali 60 kali 60? Enggak, karena kan kita ngitungnya ini adalah per jam. Ya. Dan di bawah ini hanya penyembelahan doang. Ya. Nah, cara lainnya adalah kamu juga bisa rubah di sini terus. 13,2 dikurangi 13,2 kan 0. 0. 19 kurang 13,2 taruh di sini kali 60 kali 60. Ya, hasilnya taruh di sini. Ini begitu juga. 22,2 kurang 13,2 sama dengan sekian kali 60 kali 60. Ya, taruh di sini hasilnya. Semuanya dikali 60 kali 60. Tapi cara singkat saya adalah jumlahin aja dulu baru dikali 60 kali 60 karena semua baris kan harus dikali 60 kali 60. Ya.
Jadi jumlahin aja dulu semua, baru taruh di sini. Dapatlah volume aliran langsung, volume limpasan yaitu sekian meter kubik. Nah, habis dapat volume, kita cari kedalaman aliran. Kedalaman aliran adalah volume bagi luas. Volume yang tadi di sini yaitu sekian meter kubik dibagi dengan luasnya. Luasnya berapa? Luasnya kan ini 286 km kuadrat. Rubah dulu ke meter kuadrat. Ya, berarti ini 286.000 meter kuadrat. Berarti yang dapat di meter kubik tadi dibagi 286.000 meter kuadrat. Dapatlah sekian meter. Sekian meter dirubah ke mm. Caranya lah dikali 1000 ya. Dapatlah sekian mm. Nah, untuk mengisi kolom kelima, hidrograf satuan itu adalah hidrograf aliran, yaitu di kolom keempat, dibagi dengan kedalaman aliran ini. Yang dapat di sini. Jawabannya tulis di kolom ke-5. Jadi yang di sini tadi dibagi dengan yang dapat di sini berapa mm, tulis hasilnya di sini. Satuannya adalah meter kubik per detik per mm. Di sini kan meter kubik per detik dibagi dengan mm, yaitu kedalaman aliran. Nah, cara menghitung volume dulu, hitung kedalaman aliran dulu, baru hidrograf adalah kedalaman volume dibagi kedalaman aliran, itu ada di materi juga tadi. Cara prosedur penurunan hidrograf satuan, ya. Setelah dapat semua ini, setelah dapat di kolom terakhir, itulah jawabannya. Tapi di sini juga diminta hidrograf satuan digambar. Jadi gambarkanlah, ya. Jam pertama di unit yang pertama berapa hidrograf satuan? Jam pertama berapa yang ada di baris pertama, isi di sini. Kalau 0 ya 0. Kemudian jam pertama berapa? Jam 0 0. Jam 1 berapa? Jam kedua berapa? Jam 3 berapa? Ini akan menjadi sebuah hidrograf satuan. Oke. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini sama kayak di contoh soal di dalam materi, ya. Hujannya 3 kali terjadi, 27 mm, 49 mm, 46 mm, dan debitnya ada 10 data. Berarti nanti unit hidrografnya berapa yang ada? Unit hidrografnya atau berapa pulsa yang ada? Yaitu 10 dikurangi 3, 7, tambah 1, 8. Berarti ada 8 unit. Oke, ada 8 unit nanti. Ini saya taruh aja contohnya. Nah, ini sama nih. Ini saya langsung taruh jawabannya di sini. Bukan jawabannya, inilah alat bantu kamu, ya. Berarti U-nya 8, ada U1, U2, U8. Tugas kamu adalah mencari berapa U1, berapa U2, berapa U3, berapa U4, berapa U5 sampai U8. Gitu. Ini caranya sudah ada di sini, tinggal kamu cari aja. Ya, dengan demikian ada 8 persamaan simultan untuk Q. Persamanya adalah Q1 adalah P1U1, U1 berarti Q1 per P1. Nah, P1 Q1 kan ada di ini P1, ini P2, ini P3, ini Q1 sampai Q10. Nah, kerjakan seperti tabel konvolusi ini. Ya, kerjakan. Dapatlah jawabannya berapa? Inilah jawabannya. Hidrograf satuannya adalah sekian. Nah, soal nomor 5 dari jawaban kamu di sini disuruh hitung hidrograf limpasan langsung kalau terjadi hujan 20 mm tapi terbagi 3, ya. 5 mm jam pertama, 11 mm jam kedua, dan 4 mm pada jam ketiga. Bagaimana cara mencari limpasan langsungnya? Berarti ditanya Q setiap jam, yaitu Q1, Q2, Q3 sampai Q ke 10. Kenapa Q10? Karena dari 8 unit yang ada di sini jadinya 10. Ya. Caranya ada nih, udah saya taruh di sini. Tinggal pindahkan aja. U1 tadi berapa? Dari satuan kamu. Sampai taruh deh di sini. Kemudian kali-kalinya taruh di sini. Ya. 5 kali U1 taruh di sini. 11 kali U1 taruh di sini hasilnya. 4 kali yang U1 taruh di sini hasilnya. Pokoknya di bawah P1 U2, di bawah P2 U2 ini ada kolom. Ada sel kosong, tinggal taruh aja itu jawabannya berapa. Kemudian kamu jumlahkan ke kanan. Ya, kalau di baris 1 tinggal
pindahin aja nih berapa kali P1U1, taruhlah dia jadi Q1. Kalau yang di baris kedua baru dijumlahkan ini, jadilah Q2 di sini. Baris ketiga juga seperti itu, dijumlahkan taruh ketiga. Nah, jawabannya adalah Q1 sampai Q10, itulah jawabannya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.